Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara sekalian, jamaah salat maghrib Masjid At-Taqwa yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada malam hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid salat maghrib berjamaah, dan sekarang kita masih bisa melanjutkan dengan melakukan kajian ba'da maghrib. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Mohon bacaan surat Al-Fatihah sekali untuk pengarang kitab Nasihatul Ibad. Semoga kitab yang kita baca ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan ibu-ibu, kita masih meneruskan kajian kita kitab Nasihatul Ibad. Yang terakhir kemarin kita sudah menyelesaikan pembahasan makalah yang ke-49 dari bab Thulathi. Malam ini kita akan melanjutkan dengan membahas makalah yang ke-50 dari bab Thulathi. Langsung saja saya bacakan. Wal maqalatul khamsuna. Makalah yang ke-50. An Dhinnunil Misri, dari Dhunnun al-Misri. Apa dawuhnya Dhunnun al-Misri ini? Ada 3 poin ya, karena ini masih bab Thulathi ya. Kullu khaifin haribun. Setiap orang yang takut terhadap sesuatu pasti akan lari darinya. Wa kullu raghibin talibun. Setiap orang yang cinta sesuatu pasti dia akan memburunya, mencarinya. Wa kullu anisin billahi mustawhishun bil khalqi. Dan barang siapa yang merasa nyaman bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan merasa asing dengan yang selainnya. Bapak dan ibu-ibu, mari kita coba untuk bahas lebih lanjut makalah dari Dhunnun al-Misri ini. Ya. Dhunnun al-Misri ini
ini namanya sering juga disebut dengan Abul Faid, ya. Jadi bapaknya Al-Faid, ya. Dari namanya Dhunnun al-Misri itu, ya, itu tentu saja jelas, ya, berasal dari Mesir, ya. Saya kira mungkin kita sudah pernah mendengar nama Dhunnun al-Misri ini, ya, karena nama ini cukup terkenal, ya, merupakan salah seorang sufi, ya. Nah, Imam Nawawi kemudian memberikan penjelasan yang cukup lengkap ini tentang sosok yang disebut dengan Dhunnun al-Misri ini, ya. Wasmuhu, ya, jadi nama sebenarnya dari Dhunnun al-Misri ini Thauban ibnu Ibrahim, ya. Namanya adalah Thauban bin Ibrahim. Waqila al-Faidu ibnu Ibrahim. Ya, dikatakan juga nama lainnya itu Al-Faid bin Ibrahim, ya. Jadi sering disebut dengan Thauban Ibrahim, tapi di ketika lain juga disebut dengan Al-Faid bin Ibrahim. Wa abuhu, dan bapaknya, jadi bapaknya Dhunnun al-Misri ini karena Nubiyan, adalah orang Nubia, ya. Jadi Nubia itu apa namanya? Merupakan katakanlah wilayah kuno, ya, yang dulu itu posisinya berada di antara Sudan dan Mesir, ya. Jadi di utara Sudan dan di selatan Mesir, ya, di sepanjang Sungai Nil itu, ya. Nah, kalau di era modern sekarang ini Nubia itu sebagian masuk ke Sudan, sebagian kemudian masuk ke Mesir, ya. Kalau kita pergi haji itu, ya, itu kalau ketemu orang Sudan, ya, itu orangnya biasanya sudah hitam warnanya, ya. Tapi kalau orang Mesir itu Arab yang relatif masih putih, ya, atau kuning lah, ya, begitu. Jadi nampaknya memang Afrika itu kalau di wilayah bagian utara, ya, Mesir, Aljazair, Maroko, ya, itu mesti kulitnya putih-putih, ya. Tapi kalau sudah ke bawah mulai Sudan dan seterusnya itu, apalagi Afrika Selatan, itu banyak yang kulitnya mulai semakin coklat lalu semakin hitam begitu, kurang lebih, ya. Itu secara geografis seperti itu Afrika itu. Nah, lalu kemudian Imam Nawawi masih berikan penjelasan tentang sosok tokoh yang bernama Dhunnun al-Misri ini. Wa huwa auhadu waqtihi ilman wa wara'an wa halan wa adaban, ya. Dhunnun al-Misri ini merupakan orang yang nomor satu lah, ya, boleh dikatakan pada saat itu, pada waktu itu, ya. Dari sisi apa? Dari sisi alimnya, keilmuannya, lalu dari sisi wara'inya, ya. Jadi wara'i itu
eh, satu istilah yang dikaitkan dengan bagaimana seseorang itu berhati-hati di dalam beragama. Ya, orang yang bersifat wara'i itu untuk yang syubhat saja itu ditinggalkan. Ya. Apalagi yang haram, ya. Jadi orang yang wara'i itu kalau kita mendengar kata-kata wah orang itu waroi atau wiroi, itu maksudnya itu orang yang sangat hati-hati di dalam beragama, ya, tidak mau itu terlibat yang syubhat aja tidak mau, ya, apalagi yang haram, ya, sehingga yang dimakannya ya tentu saja betul-betul hal yang halal, yang jelas-jelas halal. Ya. Nah, memang di dalam kaitannya dengan hukum itu kan yang halal jelas, yang haram juga jelas, ya. Al halal bayyin, al haram juga bayyin, wa bainahuma umur mustabihat. Jadi antara yang halal dan yang haram itu ada hal yang memang kadang-kadang sifatnya masih samar, subhat, ya. Tidak begitu jelas. Nah, sekali lagi orang yang wara'i itu orang yang sangat berhati-hati di dalam menjaga yang halal tadi itu. Yang subhat saja ditinggalkan, apalagi yang haram. Dzul sendiri juga terkenal dalam hal haliyahnya, ya. Haliyah itu ya tingkah laku sehari-hari lah, ya. Kebiasaannya, ya. Wa adaban, dan juga adabnya, tata keramanya, ya. Jadi Masya Allah ini ya, jadi predikat yang diberikan oleh para ulama terhadap sosok seorang sufi yang bernama Dhunnun al-Misri ini saya kira luar biasa, ya. Orang yang sangat hebat pada masanya, ya orang yang paling nomor satu lah begitu, ya, dari sisi keilmuan, kewiraan, ya, haliyah maupun adabnya. Lalu bagian berikutnya ini juga dijelaskan tentang perawakan tubuhnya, ya. Wa kana rajulan nahifan. Ya. Dzul ini adalah seorang laki-laki yang kurus, ya, ya'luhu humratun, ya, yang dari segi warna kulitnya itu ya dominan kemerahan begitu, ya. Tadi kan sudah saya singgung, ya, jadi yang namanya bapaknya Dzul Misri ini dari Nubia. Nubia itu tadi sekali lagi sudah merupakan wilayah yang ada di perbatasan antara Mesir dengan Sudan, ya. Jadi sekali lagi Afrika itu semakin ke utara semakin putih, semakin ke selatan semakin hitam begitulah. Nubia itu nampaknya warnanya masih boleh dikatakan ya kemerahan lah, kecoklatan begitu, ya. Tidak putih-putih amat tapi juga tidak hitam-hitam amat begitu, ya. Lalu yang kemudian disebutkan juga adalah laisa bi abyadil lihyati, dan jenggotnya itu tidak putih, ya. Jadi ya mungkin berjenggot tapi tidak putih, ya. Jadi dulu itu mungkin sosok sufi itu mungkin di antara ciri fisiknya mungkin ya jenggotnya panjang dan putih begitu, ya. Ini tidak seperti itu sosoknya itu, ya. Tuwfiya sanata khamsin wa arba'ina wa mi'atain, ya. Dan Dzul Misri ini wafat pada tahun 245 Hijriah, ya. Jadi 245 setelah hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu penjelasan tentang sosok Dhunnun al-Misri ini, ya.
dalam banyak makalah yang lain ya jarang ya Imam Nawawi memberikan penjelasan mengenai sosok yang menyampaikan makalah ya. Untuk Dhunnun al-Misri ini dijelaskan cukup panjang lebar. Nah, lalu apa yang menjadi dawuhnya Dhunnun al-Misri ini ya? Mungkin untuk malam ini cukup satu saja ya, karena ada 3 poin, cukup satu saja. Yang pertama, kullu khaifin haribun. Ya. Kullu khaifin, ya. Setiap orang yang takut, ya. Min syai'in, ya, terhadap sesuatu, haribun, maka orang yang takut terhadap sesuatu itu pasti akan lari dari yang ditakuti itu. Ya, minhu ya, dari yang ditakuti tadi itu maksudnya. Ya. Ya saya kira ini ya semua paham lah ya, kalau orang takut sesuatu pasti lari dari sesuatu itu ya. Orang takut apa? Harimau ya pasti lari dari harimau ya. Orang takut apa lagi? Ya, saya kira banyak ya dalam kehidupan kita yang kita takut terhadap sesuatu itu, dan biasanya kita menjauhi terhadap yang kita takuti itu ya. Orang takut dengan dosen tertentu ya pasti menjauhi, tidak mau deket-deket ya dengan dosen yang ditakuti. Ya, takut ya. Dan seterusnya. Nah, ini yang menarik. Kemudian Imam Nawawi memberikan syarah begini. Faman khofa min adzabin nari. Ya, maksudnya barang siapa yang takut terhadap azab neraka, ya, amila amalan yub'iduhu minha. Maka orang yang takut terhadap siksa neraka itu mestinya ya dia kemudian beramal dengan amal yang menjauhkan dari neraka itu. Ya. Ya. Ini normalnya kan begitu ya toh. Ya. Sekali lagi orang yang takut terhadap sesuatu kan lari darinya. Ya. Jadi kalau orang takut dengan neraka mestinya ya dia ingin menjauhkan dari neraka itu. Ya. Caranya bagaimana? Ya, menurut Imam Nawawi tadi dengan melakukan amal-amal yang bisa menjauhkan dari neraka, ya, ya. Dan amal yang bisa menjauhkan dari neraka itu bisa dikelompokkan ke dalam 2 hal, ya, yaitu dengan cara mengamalkan dan dengan cara meninggalkan, ya. Bisa dengan cara positif dan dengan cara negatif, ya. Ya, misalnya kalau dengan cara positif itu ya misalnya kalau dalam Al-Qur'an itu kan di dalam surat apa itu? Al-Ma'arij ya kalau tidak salah itu ya. Itu Allah kan berfirman a'udzubillahi minasyaitonirrajim fi jannati yatasaalun 'anil mujrimin ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin walam naku nut'imul miskin, ya, wa kunna nakhudhu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin, ya. Ya. Jadi nanti orang di surga itu ternyata saling berdialog itu satu sama lain tentang orang-orang yang pernah berbuat dosa, dan karena berbuat dosa itu dia ya pernah ngerasakan masuk neraka ya. Jadi dalam akhirat nanti itu kan tidak semua orang begitu udah hisab langsung masuk surga semua. Ada yang
apa istilahnya dadak ngincipi masuk neraka dulu, ya, disiksa dulu sampai dengan sebatas apa namanya merasakan siksaan sesuai dengan dosa yang dilakukannya itu, ya, baru kemudian masuk surga. Dan dalam pandangan jumhur ulama, ya saya kira kita semua tahu ya, orang itu kalau di dalam hatinya ada iman, ya meskipun toh suatu ketika akan mengalami siksaan dulu di neraka, ya suatu ketika akan masuk surga. Nah, orang-orang yang apa namanya pernah merasakan masuk apa namanya ya neraka itu, ya kenapa kok sampai kemudian disiksa di neraka itu? Apa jawabnya? Wah iya, dulu itu apa namanya tadi apa saya katakan tadi, saya bacakan tadi ya, masalaku fi saqar qalu lam nakum minal musallin, ya. Apa yang bukan kamu kok dadak mampir ke neraka sakor dulu itu? Wah iya, dulu saya waktu di dunia ndak sholat, ya. Artinya apa? Berarti orang yang tidak sholat itu nanti akan disiksa oleh Allah di neraka. Nauzubillah min dzalik, ya. Berarti kalau kita ini takut neraka, ya mestinya ya kita hendaknya mengerjakan sholat supaya terhindar dari neraka. Lu kan begitu kan, logikanya kan begitu, ya. Ya, orang katanya takut masuk neraka. Ya, sudah dijelaskan dalam Al-Quran di antara penyebab orang masuk di neraka itu karena tidak sholat. Loh kok kemudian tetap nekat tidak sholat? Loh berarti kira-kira omongannya dia menyatakan takut neraka itu bener nggak kira-kira itu? Ya kira-kira ya susah untuk dipercaya benarnya itu kan. Ya. Jadi kalau dia itu betul-betul takut akan neraka, ya mestinya dia ya beramal yang kemudian menjauhkan dia dari neraka. Yaitu apa? Ya sholat itu. Ya. Maka orang yang takut dengan neraka mestinya dia sholatnya rajin. Ya begitu. Ya, lalu kemudian dalam ayat berikutnya apa yang menyebabkan orang masuk neraka itu? Ya, walam naku nut'imul miskin. Iya bu, iya mbak, iya mas. Saya tuh dulu sempat masuk neraka itu karena dulu waktu di dunia saya apa namanya, tidak pernah memberikan makan kepada fakir miskin. Ya, ya. Jadi orang yang pelit, ya, yang tidak mau memberikan makan kepada fakir miskin itu termasuk menjadi penyebab masuk neraka. Nauzubillah min dzalik. Ya. Berarti kalau kita takut dengan neraka, kalau kita ingin jauh dari neraka, berarti apa? Harus mau memberikan makan kepada fakir miskin. Ya. Jadi memberikan makan kepada fakir miskin itu masya Allah ya. Jadi sangat luar biasa, apa namanya, merupakan amalan yang sangat penting di dalam apa namanya Islam itu, ya. Termasuk orang yang pergi haji itu pulang kemudian agar supaya bisa disebut sebagai haji mabrur itu, ya. Salah satu yang secara spesifik disebut Rasulullah adalah it'amut ta'am, memberikan makanan kepada orang lain. Ya, nah itu. Lalu yang berikutnya apa? Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Iya, dulu itu saya itu di dunia. Ya, kenapa kok sampai kemudian dadak mampir ke neraka dulu itu? Ya, dulu tuh saya itu suka apa? Membincangkan hal-hal yang buruk-buruk dengan maksud buruk, ya, bersama orang-orang yang membincang-bincangkan hal yang buruk-buruk itu. Wah, ya ternyata ngobrol-ngobrol tentang hal yang buruk-buruk itu, ya, yang fitnah, yang
yang rasani, yang apa itu, ini juga Masya Allah itu menjadi penyebab masuk neraka itu. Berarti kalau kita mau jauh dari neraka, harus apa? Harus meninggalkan, tidak ikut terlibat di dalam perbincangan hal-hal yang tidak baik atau buruk tadi itu. Nah, yang terakhir dalam rangkaian ayat ini itu, ya, yang menyebabkan orang masuk neraka sakor itu, ya, wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Ya, dulu saya itu mendustakan hari akhir dia. Jadi tidak percaya dengan hari akhir. Saya kira itu ya hidup itu ya kalau sudah mati ya selesai ya. Ternyata enggak, betul-betul dibangkitkan dan sekarang saya merasakan itu. Ya, begitu. Ya. Nah, ini berarti kalau kita itu sekali lagi ya menyatakan diri takut dengan neraka, mestinya sekali lagi harus mengamalkan hal-hal yang menjauhkan diri dari neraka dan sekaligus juga meninggalkan hal-hal yang mendekatkan diri kita kepada neraka. Ya. Dalam ayat yang lain yang lebih umum, ya, yang ini saya kira gampang bisa dijadikan sebagai patokan, ya. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin." Ya. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan bermaksiat kepada Rasulnya, maksiat itu durhaka. Ya, durhaka itu maksudnya ya orang yang tidak mau melaksanakan perintah Allah dan justru malah melanggar larangan-larangan Allah. Ya. Melaksanakan larangan-larangan Allah dan juga melanggar batas-batas Allah. Nah, orang yang seperti itu akan dimasukkan Allah ke dalam neraka, khalidan fiha, selama-lamanya di dalamnya, dan kepada orang yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya itu akan mendapatkan siksa yang menghinakan, ya, siksa yang menghinakan. Di dunia ini orang baru diberi atribut belum disiksa beneran, ya, baru ditetapkan sebagai tersangka lalu diberi baju rompi warna kuning aja itu sudah menghinakan itu, ya. Yang semulia apapun langsung begitu pakai baju kuning langsung sudah menjadi hina itu, ya. Semua orang mencibir, ya, begitu. Nah, nanti di akhirat itu Masya Allah siksanya lebih dari itu, ya, sangat-sangat menghinakan, ya. Nah mestinya ya kalau kita itu sudah tahu persis bahwa barang siapa yang bermaksiat kepada Allah, bermaksiat kepada Rasulnya, melanggar batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini halal, ini haram, ini baik, ini buruk, ya, mestinya ya ditaati, mestinya jangan dilanggar, ya. Sebab begitu dilanggar itu yang kemudian menjadikan seseorang masuk ke dalam neraka. Nah, orang yang sekali lagi, ya, yang tadi itu takut terhadap neraka, harusnya dia ya betul-betul menjaga diri, menjauhkan diri dari masuk neraka itu dengan cara apa? Ya dengan menghindari untuk tidak bermaksiat kepada Allah, tidak bermaksiat kepada Rasulnya, dan juga tidak melanggar batas-batas yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, Bapak dan Ibu-ibu, nah pesannya tentu saja ya mudah-mudahan kita semua ini ya yang saya yakin ya semuanya takutlah dengan azab neraka itu, ya. Dan saya yakin kita semua ingin terhindar dari neraka. Oleh karena itu sampai kita tuh saben hari ya itu senantiasa berdoa, ya, mohon untuk dijauhkan dari siksa
neraka. Ya, Allahumma inni a'udzubika minan nar. Ya Allah, lindungi aku dari siksa neraka. Ya. Nah, mudah-mudahan kita yang sudah setiap hari berdoa untuk dijauhkan dari siksa neraka itu betul-betul kemudian secara sadar, ya, kemudian kita juga berusaha, ya, untuk jangan sampai justru malahan mendekati neraka, ya. Wong kita tuh ingin dijauhkan kok malah lalu mendekati. Dengan cara apa? Dengan melakukan maksiat kepada Allah tadi itu. Itu jangan sampai. Ya, mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk bisa menjauhkan diri dari neraka ini dengan cara apa? Dengan cara melakukan amal soleh yang bisa menjauhkan dari neraka dan juga sekaligus bisa meninggalkan amal buruk yang mendekatkan diri kita kepada neraka. Ya, nah mudah-mudahan doa-doa yang selama ini kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri kajian kita pada malam hari dengan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.